Oke sih, selamat pagi, siang, sore, atau malam buat kalian semua dimanapun kalian berada. Gimana kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik aja cuy. Jadi balik lagi sama aku di sini di channel Neko Vlog. Jadi di video kali ini aku lagi ada di daerah Dieng gitu kan. Kita hari ini mau mendaki ke gunung yang beberapa bulan ini aku mimpi-mimpikan gitu kan, dan aku rencanakan. Dan kita hari ini ngedaki di tanggal 1 Mei gitu. Ini mau ngedaki Gunung Prau begitulah. Tadi kita berangkat itu dari rumah sekitar jam 6 sampai sini jam 8.36, jadi sekitar 2 jam 30 menit perjalanan gitu. Dan di hari ini kebetulan pas aku libur juga dan bertepatan sama hari tanggal merah juga gitu. Dan kalian lihat rame banget coy, asli. Aku yakin nanti pasti bakal rame dan ya nggak tahu lah nanti kondisinya gimana gitu. Jadi ya ini kita lihat aja lah gimana gimana situasinya ketika di atas gitu. Kita lagi registrasi masuk dan di sini ternyata bener-bener ramai banget coy. Ini bahkan sekarang jam 9 itu aja yang mau mendaki, yang masih registrasi itu masih berdatangan. Jadi kemungkinan besar nanti sekitar ada ya kayak mungkin sekitar 1.500-an orang ada lah untuk pendakian hari ini gitu. Dan untuk registrasi ini untuk estimasi untuk masuknya ini 35.000. Ini sudah termasuk fasilitas base camp dan tiket masuknya gitu, di luar parkir ya gitu. Totalnya kita 3 orang 60.000. KTM Wisnu Prau Patak Banteng, via Patak Banteng gitulah kira-kira. Ya begitulah. Nanti kita nunggu bentar, nunggu teman. Ini udah deket jadi ya kita nunggu bentar aja lah. Nanti kalau semuanya udah kumpul baru nanti kita langsung untuk pendakiannya. Gitulah kira-kira. Ya semoga aja nggak sampai setengah 10 dikarenakan panas. Kalian nunggu temen coy, sarapan dulu. Segini cuma 3.000. Ini di dekat pos registrasi, jadi kalau selama kalian belum sarapan mampir sini beli ini kayaknya sudah lebih dari cukup gitu. Murah coy, 3.000-an doang. Dan di sini daging coy. Di sini daging, biasanya kan tempe. Ini sama-sama protein sih, dan rasanya enak. Aku salah rekomendasikan. Itu kira-kira. Rasanya enak saya asli. Nah gorengannya berapa? Oh. 1.000-an. Gorengannya 1.000-an. Lontong segini 3.000. Jadi ya sangat-sangat affordable lah. Jadi nggak kayak tempat wisata sebelah yang matoknya 15.000, 20.000-an, nggak masuk akal sekali. Tapi karena efek cuaca juga sih. Apa? Dari frozen. Mungkin kok nggak pernah belajar dari pengalaman kayak begini. Kemburi. Oke sih, kita start pendakian. Ini sekarang jam 9.34. Itulah kira-kira. Dan ini cuacanya terik banget, panas banget. Jadi ya kemungkinan besar bakalan
ngos-ngosan kalian sampai puncak. Aku harap sih orang anu guys sih, orang overheat deh badanku. Soalnya terakhir kali aku memaksakan diri ketika lari jauh ini hampir pingsan. Ya gitu, goks. Kita belum 5 menit pendakian dan udah ngap-ngapan coy. Jadi dari bawah, dari pertama kali puncak langsung naik, langsung ke anak tangga. Dan lihat sih jalur saya anggo ojek kuwi melewati di bang. Muter. Google Map jalan. Orang berapa ya? Mantap coy. Ini belum 5 menit dan wis ngos-ngosan. Keren. Pengen pulang. Pengen pulang. Kamunya lambung dong aja. Pengen pulang. Dia memang dia mau aja. Ayo bang, langsung lanjut. Putarannya semua mau. Pengen pulang. Sebenarnya cari apaan sih? Kita bahas kayak gini. Di hari liburku. Cari penyakit. Hei bang, lanjut bang. Hei bang, let's go bang. Guys, monggo pak. Kita sampai di pos 2 gitu. Untuk waktu tadi dari pos 1 sampai dari pendakian sampai pos 2 ini di 41 menit gitu. Untuk jalurnya rame banget asli, rame banget, lebih banyak yang turun daripada yang naik kalau yang jam sekarang gitu. Mungkin karena mereka udah dari pagi, jadi ini ya kita ketemunya di ketika pas orang-orang pada turun, begitulah kira-kira. Lanjut. Jadi di bawah, di antara pos 1 dan pos 2, pos 2 ke pos 3 itu tuh ada 2 jalur. Jadi jalur yang kanan sama kiri, jalur baru sama lama. Nah ini jalur sing baru. Lama. Kita pakai jalur yang lama gitu kan untuk hemat waktu sekitar 2-3 jam. Tapi sebenarnya jujur aja aku pengen yang jalur baru, dikarenakan pengen lihat pemandangannya. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, karena treknya sekitar 2 jam lebih lama daripada jalur yang lama, dan sekarang lihat cuacanya lagi panas, dan karena aku tidak mau kulitku berubah warna, jalur terbuka. jadi nih lebih baik jalur yang lama aja untuk menghemat waktu dan untuk menghindari sengatan cahaya matahari yang lebih, gitulah resiko coy. Dapat wastu. Yes, bingung. Buka itu. Ayo calonnya dibuka. Ayo kalau dicopot dong. Masuk kabin itu. Katok. Oh ya cuy, sebelum untuk memulai atau melanjutkan perjalanan kali ini, kita jeda dulu untuk mendengarkan kata-kata dari Bang Sasongko. Oke, kata-kata hari ini Bang Sasongko. Walaupun capek tapi tetap maksain naik.
sekarang jam 10.44 dan ini belum pos 3. Oh, tuh. Belum pos 3 lagi. Belum pos 3 dan jalurnya bisa kalian lihat. Bisa kalian lihat full tanah, mendaki dan mendaki sampai atas, coy. Kebayang gue ya. Ini parameter untuk tinggian nih. Nah, nanti kita ke atas sana gitu. Dan sejauh ini kita belum ada yang nemu pendaki yang naik juga. Jadi ya nanti mungkin ketemu di puncak atau nanti ketemu pas lagi turun. Begitulah kira-kira. Banyak iftar ketinggalan. Box. Pendaki itu jarang lewat sini. Di sini adem banget, dingin banget di sini. Lebih sejuk. Box. Lanjut. Jalurnya gokil coy, asli. Mendaki banget, nancak banget. Muka ketemu lutut coy, asli. Rekomendasi buat petualang. Dan kalau semuanya kalian pengen ke perahu dan pengen mencoba perahu, aku saranin buat pakai trekking pole kayak tokat gitu. Itu bakal sangat membantu kalian buat mendaki di tiap langkah menuju ke puncaknya gitu. Apalagi pakai ini nih, lihat. Beli merek Nature Height. Itu Nature Height. Bisa cek di Keranjang Kuning. segitu. Mendaki sekali. Dan ini belum pos 3 cuy. Ini dari base camp ke sini, ini udah di 1 jam 49 menit. Begitu. Dan untuk suhu di sini nggak terlalu dingin dan nggak terlalu panas juga. Jalur ini enak dikarenakan rimbun banget, gitu kan. Jalur lama ini rimbun banget, jadi ya nggak terlalu takut untuk jadi hitam gitu. Bang, bang, kata-kata ini bang. Kata-kata terus. Ngopo kejalan aku aja. Oh, tak walah. Akhirnya sampai pos 3 cuy. Pos 3 Gunung Prau. Aduh. Akhirnya kita sampai pos 3. Ini di 1 jam 54 menit. Hot sih. 20. 1 jam 20 menit gitulah. 1 jam 20 menit sampai pos 3. Aduh. Lumayan apa-apa juga ya. Oke, kita lanjut perjalanan lagi dari pos 3. Setelah istirahat bentar sama minum. Untuk perjalanan kurasa sekitar mungkin 1 jam lagi sampai puncak gitu. Ini pos 3 pos terakhir, baru nanti kita mendaki menuju bukit, mendaki lagi, landai, mendaki lagi, baru nanti sampai puncak. Begitulah kira-kira. Atur napas. Biar kayak orang nggak lelah. Ini perjalanan kurang lebih sekitar 1 jam 20-an menit lagi sampai puncaknya gitu. Perjalanan masih panjang coy. Dan sekarang ini jam 11.14. Mungkin sekitar jam setengah satuan lah sampai puncak kurang lebih. Lumayan ngapa-ngapa juga cuy. Dan di sini di daerah ketika kita sampai sini ketutupan tembok, jadi kemungkinan besar nanti sampai puncaknya kemungkinan kita bakal nggak bisa ngelihat pemandangan dari atas gitu. Jadi ya bakal ketutupan awan, kemungkinan besarnya gitu. Jadi ya nggak terlalu berharap juga sih dengan situasi kayak gini dan dengan jam yang kayak gini gitu. Ya yang perlu disyukuri di sini cuman nggak begitu panas dikarenakan berawan. Jadi gitu. Koks. Atau napas dulu. Full tangga coy. Full tangga, bebatuan, tangga lagi, bebatuan lagi, dan masih lanjut. Dan di depan nemu kabut. Panas. Ya, aku bersyukur dengan apa yang aku miliki. Tapi kalau dikasih lebih dari apa yang aku punya, itu juga nggak apa-apa. Ya Tuhan, berikanlah aku sebuah ujian, yaitu berikan aku 100 juta. Bila aku sombong,
maka tariklah kembali. Bila tidak sombong, maka tambahkanlah. Amin. Oke cuy, jam 11.24 kita sampai di Sunrise Camp, tapi tidak terlihat apapun. Dan di sini banyak pendaki, jadi nggak sepi-sepi amat. Sunrise Camp cuy, sekarang jam 11.33 begitu, dan pemandangannya udah mulai kebuka dikit-dikit begitu. Nah, pemandangan udah mulai kebuka dan di sini sabana. Terik banget sabana tuh sih. Sabana sini. Iki itu kan sabana tuh. Enggak, Sunrise bukan. Camp. Oh, Sunrise Camp, tapi ini kayak sabana tuh. Kan sabana. Gak usah ngeyel deh. Yaudah ya. Soalnya kan aku baru pertama kali ini ya, masih polos. Wah. Lewat nanti. Oh sini, sama toilet. Oh iya. Di sini bunga dari sini banyak coy. Udah lumayan banyak yang mekar. Jadi ini ya, lucu banget. Jadi misi untuk. Ini kok tongkat kok. Tok kalung coy. Jadi misi untuk ke perahu ini tuntas coy, dikarenakan ke perahu ini tujuanku hanya untuk bertemu dengan Daisy begitu. Jadi ya sudah tercapai. Jadi kita tinggal lanjutin buat menuju puncak buat foto sama palang gunung perahu. Begitulah kira-kira. Gokil. Yeay. Ada gimana? Tinggal duduk di tengah-tengah ini. Oke, sekarang jam 11.51. Ini udah di sabananya dan kita lagi neduh di salah satu sudutnya gitu. Nah itulah, sabananya lumayan luas. Enggak cuma lumayan. Ini istirahat dulu bentar, sekitar ya 1 menit, 2 menit lah. Baru nanti lanjut perjalanan lagi, begitu. Nanggung lanjut 10 meter nih. Masuk juga. Let's go. Kita lanjut perjalanan. Luas coy. Ayo.
sama muslim harus salam. Tekan base camp. Yeay. Telaga Warung. Kerjanya bisa sampai sini nggak sih? Bisa. Kayak puncak airnya kita kan. Sekarang jam 12.13 Tinggal kebalik. dan kita belum sampai puncak cuy. Ini bentar lagi puncak. Kita masih ada di sabananya. Luas banget coy. Kapan nih kita bisa kesini bareng? Baik. Oke, bentar lagi puncak. Dikit lagi puncak. Sebentar lagi puncak coy. Aduh. Sebentar lagi puncak. Dan aduh. Aku mau dong di foto. Yes, akhirnya kita sampai di puncak. Yoko sike banget lagi, sabar, ngantri kak. Oke cuy, kita sampai di puncak Gunung Prau 2590 mdpl. Dan sekarang jam 12.19 begitulah. Dan di sini pemandangan ini nggak kelihatan coy. Ketutupan kabut lagi-lagi coy. Ya udah tengah hari, wajar sih. Mana udah nggak kelihatan. Dan di sini panas banget. Dan di sini banyak pendaki juga sih. Banyak istirahat juga itu. Mantap. Oke sih, karena udah tengah hari juga dan ini juga cuacanya udah terik. Ini di puncak juga cuma bentar doang, jadi kita langsung buat lanjut perjalanan buat turun sambil nyari tempat buat istirahat. Begitulah. Tadi kita dari base camp ke puncak itu memakan waktu 2 jam 44 menit. Begitulah. Mungkin kalau semuanya kalian yang mendaki ya bakal lebih cepat lagi. Dan aku saranin sih kalau soalnya mendaki perahu lebih baik kalau mending langsung ngalai pagi aja sih daripada siang ini. Daripada kesiangan, mending atau mungkin dini hari biar pemandangannya biar bisa lebih tampak kelihatan daripada yang aku dapat di video ini. Begitulah kira-kira. Dan kita juga dapat kabut cuy. Kita juga dapat kabut. Jadi ini full dingin. Gokil lah. Aduh. Kita lanjut perjalanan buat nyari tempat istirahat, ngasuh, cerita, dan makan mie ayam nanti ketika pas perjalanan pulang. Begitulah kira-kira. Oke cuy, sekarang jam 2:05. Kita sampai di base camp, udah check out juga, dan ini mau langsung perjalanan pulang. Mau mampir nanti di warung mie ayam atau nyari tempat menarik. Ya gitulah, mungkin cukup sekian aja video di kesempatan kali ini. Untuk kalian sehat-sehat selalu. Terima kasih udah menonton dan sampai ketemu di videoku selanjutnya. Kapan? Stay clean and korup. Sugihan.
Sing pecugian.